Kenapa sih gitu loh? Gak apa-apa, gue belum bisa on cam. Ya kasihan banget. Ini agak bahaya nih, 15 menit aja ya. Iya, emang masih di kantor kah? Masih di luar aku. Gimana? Nanti habis ini balik kantor nih. Gimana? Enak sekali ya hidup Anda ini ya. Momen-momen itu nggak keulang sering ya. Jadi enjoy your moment. Lu Nikmati menyesali ya? nggak sih apa yang lu jalanin belakangan ini gitu? Misal kayak masa lalu, lu nyesel nggak sih? Enggak. Gue bukan orang yang menyesali sesuatu. Kak Juan. Lah, Tapi tadi gue baru dapat cerita dari temen gue bagus, gitu Gimana? loh. Jadi ketika apa tuh? Jadi ketika kita tidak berekspektasi, semua tuh datang dengan sendirinya gitu. baik Iya. dong Kak Juan. Iya. Iya. Heeh. Ya makanya Gitu. kan aku sering ngomong kan, netralin diri kita sendiri, kosongin diri. Kayak gelas tadi kak, aku menganalogikannya kayak gelas. Kalau gelas kosong itu siap diisi dengan apapun. Betul. Teh, kopi, sirup, Sama kenal air dari Jakarta. putih gitu kan. Tapi kalau merasa gelas itu udah penuh ya udah gitu. Mau dituangin juga tumpah gitu. Tapi bukan hal yang gimana? mudah. Memang mengosongkan gelas itu bukan hal yang mudah sebenarnya. Iya. Iya. Lu ngosongin gelas lo di kehidupan itu caranya gimana? Versi lo. Versi gue. Iya. Oh, shit. Gini prinsipnya itu ketika orang yang makin berilmu itu sebenarnya dia akan makin rendah hati gitu loh. Jadi dia malah akan ngerasa makin nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi ya turunin ego kayak gitu, turunin ekspektasi lo akan apapun kayak gitu sih. Jadi ketika kita ketemu siapapun itu kita bisa nangkap apapun yang mereka kasih ke kita. Berikhtiarnya lewat cara apa kakak? mungkin kan nggak segampang itu ya. Nggak Nurunin segampang ego itu. Gimana sih nurun, kan kita tuh ngomong bisa sabar ketika ada masalah gini yang sabar gitu lah. Sabarnya tuh kan harus melalui dengan cara ikhtiar gitu. Mungkin teman-teman banyak yang belum ngerti. Coba kakak Lunar bisa menjelaskan. Gini, kalau aku sendiri jujur aja ya, aku mendapatkan proses sabar itu bukan hal yang mudah loh. Itu ngelewatin berbagai peristiwa. Jadi kalau mau sabar ya silakan dinikmati berbagai peristiwa yang datang kepadamu gitu loh. Gitu. Itu secara tidak langsung akan menurunkan ego dan emosimu sendiri pelan-pelan gitu. Bahkan menikmati masalah aja bisa menurunkan ego ya. Betul. Bahkan menikmati kesakitan, kekecewaan, luka itu juga bisa menurunkan ego sebenarnya. Betul. Gitu. Makanya nggak usah menyesali peristiwa apapun yang datang ke kita gitu, kayak aduh kenapa sih nih orang pakai datang ke hidup gue gitu. Pasti ada sesuatu gitu loh. Kenapa orang itu dihadirkan dalam hidup kita. Entah itu jadi pengalaman atau pelajaran ya kan. Iya. Iya, kalau kita bisa ngambil semua yang datang ke kita tuh pelajaran ya hasilnya ya bisa kita nikmati sendiri ya kan. Kalau kita menganggap itu sebagai masalah ya hasilnya juga akan kita nikmati sendiri. Tergantung poin mana yang kita ambil gitu kan. Betul. Betul. Selain itu apa lagi? Apalagi ya, tadi tuh aku telepon, ada di telepon sama temanku agak lama ya. Dia bilang jadi gini, ketika orang itu julid sama kita gitu kan, kan karena di dunia korporat perjulitan ini adalah hal yang lumrah gitu ya, gitu kan. Ketika orang itu julid sama kita, itu tuh kayak malah akan memberikan kita energi untuk menjadi lebih baik gitu. Iya. Dia bilang kayak gitu. Jadi kayak ayo julitin gue happy dijulitin. Ada kok yang begitu ya. Tapi bener nggak sih? Bener. Makanya, Iya. Bener, ada makanya yang ketika ada begitu. orang yang ngomongnya misalnya ya ketinggian, ngomongnya begini-begini itu ya udah diemin aja, karena sebenarnya dia sedang merusak energinya dia sendiri. Julid sama kita terus marah-marah itu kayak ya udah gitu. Dia Iya. sedang mengacaukan energi yang udah ada gitu kan. Kayak gitu. Tapi Aku mau bener. nanya deh. Dari otak. Aku mau nanya deh. Aku mau nanya deh. Boleh. Kamu itu meditasi rutin nggak? Yang paling rutin tiap malam. Kalau paginya lebih sering ke distract sama kegiatan kan. Tabela. Tapi memang menyempatkan waktu untuk itu ya? Malam iya.
Berapa Apalagi lama? kan itu kan kayak Ngecas ya? aku meditasi sampai mediturus ya aku sih. Kalau gue rutinnya pagi, kalau malam gue udah tenaga gue kadang habis, tinggal tepar gue kadang. Karena kalau malam itu kayak kalau buat aku ya itu lebih work sih, kayak Iya. kalau afirmasi itu lebih cepat gitu loh, karena kan kayak masuk ke subconscious tuh kayak lebih deep gitu. Iya. Gini nih, kalau malam itu kita akan kebawa. Apalagi sampai mimpi-mimpi. Iya, jadi Gue posisi capek, Wak. Gue kadang Lah, ngantuk berdua. justru capek itu nih. Ketika capek kan kita ngecas nih. Gue udah Tapi mulai memang- meditasi, udah ngantuk, udah Medituru. medituru. Terus ujung-ujungnya gue kebangun jam let's say jam 3 atau setengah 4 kan mau subuh gitu. Lah tadi gue kan mau meditasi ya. Gue bilang. Makanya gue bilang medituru aja nih. Iya. Pagi tuh baru gue yang come on, alam gitu datang kepadaku gitu kan. Iya, ya nggak apa-apa. Apapun baik sebenarnya. Masing-masing sih itu. Masing-masing. Iya, Gitu. malam sebenarnya bagus. Cuman apa namanya? Mengosongkan pikiran dan hati berisi gitu tuh penting kan, karena memang kita kembali sadar hidup belum tentu besok itu kita bisa hidup gitu kan. Jadi makanya sebisa mungkin gue kayak menyadari itu, gue besok tuh belum bisa hidup, jadi gue berinteraksi dengan siapapun Belum hari tentu ini. kita besok bangun ya. Iya, gue berinteraksi dengan siapapun hari ini tuh gue inget banget gitu. Jadi makanya kadang-kadang apa namanya, gue minta maaf sama diri gue, sama orang-orang yang gue interaksi untuk hari ini, itu memang penting itu. Dan itu karena udah biasa meditasi kali ya. Jadi makanya setiap momen tuh gue kadang inget gitu. Misalnya gue belum nyampe rumah, Oh iya, belum tidur, gue tuh inget gitu loh. Gue tadi tuh habis ketemu, misalnya gue ketemu Lunar nih. Gue tadi ketemu Lunar, gue ada salah nggak ya? Salah ngomong, salah bersikap, kayak gitu. Gue pulang dari ketemu sama Lunar aja, gue masih bisa kepikiran gitu loh. Belum nyampe di Refleksinya kasur. agak dalam ya. Iya, belum nyampe di meditasi loh padahal. Antara Baru perjalanan. refleksi sama baper beda tipis. Iya. Jadi gue berpikir oke, kalau emang ada salah ya udah maafin gue lah kayak gitu-gitu kan. Iya, Walaupun iya. Itu refleksi ya. Jadi kayak kita merasa mungkin nggak salah, tapi sebenarnya mungkin kita berbuat salah itu, tapi secara nggak sadar. Itu refleksinya seperti itu. Iya. Betul. Ayo mau ada pancingan apa masalah kesetaraan tadi jadi Iya, katanya mau ngebahas kesetaraan. Kesetaraan versimu tuh gimana? Lu encounter-nya apa kalau misal ketemu sama orang? Bentar guys, ada tamu sebentar ya. Sebentar jangan di ini. Siapa gimana sih? gimana? Siapa tuh? Siapa Kenapa nih? tuh? Keluarkan julidmu Misalnya nih. Lu always remember people know exactly what they doing. Iya. Jadi apa namanya? Misalnya lu ketemu sama orang, kesetaraan itu lu ngelihatnya itu kan lu belum kenal, misalnya gue deh atau Herdi, lu belum ketemu gue secara langsung atau Herdi secara langsung, tapi first impression lu tentang encounter lu, misalnya lu meet the new Bahwa guys ini, setara sama dia. setara lu tuh apa gitu loh, To take patokan lu. levelnya mau dibawa kemana? Mau dibawa Everything. everything ya. Ya. Agak beda soalnya gue kalau dibawa bukan ke suzon ya? pertemanan Ini bukan iya. suzon ya teman-teman. Pertemanan sama relationship itu kalau gue level kesetaraannya beda, karena kalau pertemanan gue nerima apapun gitu loh, nggak ada expect anything gitu. Sebenarnya pun kalau misalnya relationship juga nggak expect anything gitu loh, cuma yang jelas itu kayak ngomongnya nyambung, frekuensinya mesti sama kayak gitu kan. Tapi kalau setara ini lebih kepada pemikiran sih atau visi sih gitu loh. Lebih penting. Berarti lu bisa ngebayangin dong, Apa? ketika ngobrol sama gue, lu udah bisa ngebayangin tentang the vision gitu. Tentang loh. Iya. Even belum misalnya ketemu nih. Enggak, maksudnya pas ketemu itu, lu udah bisa ngebayangin dong. Dengan Gue cara ketahuan ngobrol baca gue. typingannya R. Enggak. Naikin gaji momotnya belum kerja sebulan, gimana mau digaji? Itu pun dia izin mulu, nggak masuk tiap hari. Iya, kalau tentang ini personal nih, Nick. Enggak kan? Menilai Everything. itu General kan? aja, General aja. ya. Iya, Iya, general general. aja.
tentang visi kan. Kalau menurut gue ya subjektif ya ini. Jadi Majid, makasih. kalau menurut gue Nick itu emang, ini menurut gue ya, masih lebih besar sisi religius dibanding spiritual. Yang pertama gitu kan. Tapi secara vision kayaknya juga masih banyak ambisinya juga sih. Masih banyak yang mau diraih gitu loh. Kayak gitu kan. Makanya dia kayak masih fokus di karir gitu kan, masih fokus di tujuan hidupnya kayak gitu kan. I don't have a child, you know. Gue kan gue bilang kan masih fokus ke tujuan That's so hidup different lo. with Herdian ya. Iya, kalau Mas Herdi kan kayak dia udah fulfill di beberapa part of his life ya. Jadi dia kayaknya lebih santai, lebih enjoyable gitu kan. Lebih nggak tahu, antara wise sama sok wise ini beda tipis ya emang kadang. Dan untuk orang mengakui kemudian seseorang itu memang agak sulit ya. Gitu kan. Ini kan secara That's you to be ini proud gue ya, kan. to be different ya, Herdian. Ya, You proud, lu bangga kan, lu ngerasa kayak sekarang kan. Siapa? nggak, tapi happy nggak di posisi yang Happy sekarang nggak? gitu Happy aja. Ya balik lagi, happy nggak happy ya ini yang harus gue jalanin. Jadi ya udah biasa aja. Jadi kita nggak punya choice buat ngejalannya. Kalau choice itu ada, cuman lebih begini kak. Pilihan itu kan kembali lagi ya Tuhan mengizinkan atau enggak. Ya kan, pilihan tuh kembali lagi Tuhan mengizinkan. Selama gue nggak keluar dari track banget, itu yang akan gue jalanin gitu. Oke. Makanya segala sesuatunya gue tanggapin dengan ya udah, bukan berpikir ya, tapi menikmati ya. Gitu. Ketika ada orang mengungkapkan misalnya itu, ya udah gue nikmatin aja gitu. Gak yang langsung reaktif. Iya, nggak Reaktif tuh semua langsung mesti ditanggepin ya. Reaktif bukan sekedar mulut ya, reaktif tuh termasuk di pikiran. The one point. Ketika ada seseorang ngomong apa terus kita pikiran, itu termasuk reaktif sebenarnya. Betul. Ya benar Kak Vina, benar. Betul. Tapi kan pasti kan sampai di fase ini kan pasti kan udah melewati berbagai peristiwa itu kan. Sangat, makanya ketika orang bilang hostnya aja banyak masalah, ya benar. Kalau kita nggak ada masalah yang ngomong. Benar, kalau banyak bermasalah nggak bisa cerita gitu loh. Iya. Karena dari pengalaman itu kan kita akhirnya bisa belajar. Oh, untuk menghadapinya seperti ini. Nah kalau untuk friendly atau yang kayak kata Kak Vina dan easy going bla bla bla, memang itu agak sedikit berbeda ke Bang Herdi ya, karena memang dia tercetaknya dari dulu memang seperti ini sih. Jadi Tercetak kan. iya, jadi kayak perubahannya mungkin sekarang tuh sedikit ya kalau menurut aku. Kalau aku kenal dia memang posisi udah seperti ini gitu loh waktu di Jakarta. Jadi mungkin sekarang kalaupun ada perubahan mungkin dia nge-switch dikit gitu loh. Kayak karena mungkin dia udah pernah menikah, sekarang udah punya anak, udah fokusnya tuh udah ada gitu kan. Jadi makanya easy goingnya mungkin agak sedikit direm gitu kan. Terus open mindednya mungkin agak sedikit direm. Itu memang akan terjadi di diri aku ketika mungkin aku posisi kayak dia gitu kan. Jadi makanya kalau aku easy going sekarang ya karena memang ya aku nggak ada yang ini loh gitu loh, nggak ada yang aku urusin gitu loh selain diriku gitu loh. Jadi aku easy. Belum ada ya. Iya, open minded aja dulu, easy going aja dulu gitu. Aku bisa didikte asal itu tentang masalah jiwa. Gitu. Aku bisa didikte kalau itu masalah jiwa, tapi kalau masalah apa ya, cuman kulit gitu enggak. Percintaan nyerah deh. Enggak. Jadi jiwa itu untuk menemukan jiwa kita kan, maksudnya penting gitu loh. Menurut gue untuk saat ini ya, sangat penting gitu. Daripada gue harus menikmati dunia dengan segala isinya, itu gue sekarang untuk lebih fokus ke situ. Gitu. Karena gue pernah ngalamin di fase yang mungkin punya segalanya, punya keluarga, punya itu, tapi gue nggak bisa menikmati itu. Lah, gue belajar caranya gimana agar menikmati kalau hal itu datang lagi gitu. Bukan cuma dari satu sisi, For your life and still coming. Tapi percaya nggak kalau kita itu attract people yang emang mirip sama kita sebenarnya? Dalam Bang Lasong. Dalam kehidupan ini kita akan narik orang yang emang sebenarnya dia ada yang mirip sama kita gitu loh.
Lah yang datang ke kehidupan kita sebenarnya seseorang itu mirip. Iya. Mungkin dengan Begitu masa kan? lalu kita. Iya, mungkin dengan masa lalu kita. Mungkin dengan problem kita, mungkin. Iya. Dan kayak Tilganah bilang, Bang Herdi memilih soal pertemanan. Semua orang kayaknya memilih deh. The force yourself to choose must be choose the person what the kind of person close to you. Itu bener-bener lu tuh harus milih dan tuh lu harus maksain diri untuk memilih orang yang bakalan deket sama lu tuh siapa gitu loh. Even gue lu pikir easy going, tapi bukan berarti gue nggak memilih gitu. Gue pasti memilih juga gitu loh. Gue interaksi dengan siapa, kapan gue harus ngobrol, kapan gue harus julid, kapan gue harus barbar ngelawak gitu kan. That's I force myself gitu kan untuk memilih itu must be. Kalau menurut gue tuh kayak gue tuh harus, karena ya usia udah 30 tahun Wak gitu loh. Jadi kita enjoy 30 muda, Wak. Ya, 33 santai lo ya. masih bisa 33 lah ya. 45 33. tahun lagi hidup. Terus makanya nggak yang harus gue harus ketawa sama Lunar. Oh belum tentu. Siapa tahu Lunar jadi teman bisnis doang. Seriously? I think so. Kita nggak ada yang tahu, who knows ya kan. Iya. Nggak ada yang tahu gitu. Jadi makanya nggak usah berekspektasi lah. Iya. Kadang-kadang gini loh teman-teman ya. Sebenarnya aku tuh adalah hasil perasaan kamu gitu. Betul. Aku adalah hasil perasaan kamu, baik dan buruknya itu ada di pikiranmu gitu. Ayo guys, ada yang mau tahu tentang host ini gue korekin. Ketika kita ada di fase mana, kita akan berpikir orang tuh seperti sama kayak kita. Aku mungkin berpikir Lunar akan seperti sama kayak aku ketika kita belum berinteraksi jauh ya gitu. Aku berpikir nih akan sama kayak aku ketika kita belum berinteraksi jauh. Tapi ketika tahap pengenalan pendalaman karakter itu ada, nanti kita mulai paham dari situ. Gitu. Betul. Tapi tadi aku koreksi Lunar ya. Aku religiusnya lebih tinggi gitu kan. Daripada spiritual. Daripada spiritual. Itu benar. Maksudnya itu kalau kalian mungkin yang di bawah belum tahu ya. Walaupun kelihatannya julid gitu ya. Religius sama spiritual tuh something Beda. different ya. Jadi itu beda ya. Jadi kayak sesuatu hal yang spiritual belum tentu religi gitu kan. Tapi orang spiritual pasti religi. Tapi kalau orang religi belum tentu spiritual gitu. Jadi makanya itu sesuatu yang berbeda. Jadi makanya kalau spiritual karena everything aku tuh mikir kayak gue keluar rumah aja gue masih mikirin Tuhan gitu loh. Kadang gue tuh beberapa orang mungkin gue pernah update VT ya, lu sok suci banget sih gitu kan. Gue pernah dengan kehidupan gue di entertain gitu loh. Tapi ya gue seneng dengan itu. Semakin orang banyak bilang orang kayak gitu, gue masih semakin terpacu untuk semakin religius gitu loh. Jadi memang segala sesuatu gue serahin sama yang di atas. Mungkin semua manusia kayak gitu ya, cuman ada manusia yang terlena gitu loh. Ada manusia yang merasa dirinya tuh super power, independent woman, hebat, bla bla bla. Tapi kalau gue nggak berusaha menjadi itu, tapi gue berusaha melibatkan Tuhan. Karena memang segala sesuatu yang terjadi di diri gue dengan banyak hal yang gue nggak bisa tebak. Ternyata gue ini hidup, mungkin orang beda-beda ya. Gue ini hidup banyak di keberuntungan loh. Mungkin bagi beberapa orang hidupnya nggak pernah beruntung, ada yang begitu kan? Ya karena lu ngambil dari sisi syukur nih. Iya, gitu. Nah, makanya kalau gue nggak melibatkan itu, gue kayaknya keberuntungan gue makin nipis nih, gitu loh. Gue itu sebenarnya mindset ya, tapi itu kan mindset yang bagus ke Tuhan. Kalau gue nggak sholat nih gitu, pasti keberuntungan gue berkurang. Itu kan mindset yang bagus ya, gitu kan. Berarti gue harus sholat, gitu loh. Ya itu afirmasi yang lama-lama bisa menjadi vibrasi, gitu. Apa ada beruntung? Ada di hidup aku, bukti nyata. Aku pernah ditransfer orang duit 5 juta loh, jujur. Pernah ditransfer. Nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba di rekeningku ada 5 juta. Kan aku pakai MBCA, jadi ada notif kan. Kalau ada transfer, ada apapun itu ada notif. Nah, aku ngecek mutasi. Ada nama ibu-ibu lah gitu kan. Oh, orang ini kenapa transfer gue ya gitu. Aku telepon BCA karena kita kan bukan maling ya, Wak ya. Jadi berusaha untuk kalau gue maling mah diam aja gitu kan. Gue telepon BCA. Jangan-jangan salah transfer ya kan. Jangan-jangan salah transfer. Gue telepon BCA. Mohon maaf, saya bisa ini ada transferan 5 juta gini. Saya tidak kenal sama orang ini gini. Oh, sebentar ya, Pak. Disambungin sama BCA itu ke ibu itu gitu kan.
disambungin lewat telepon inilah operator, bukan telepon langsung ya. Sambung operator, saya ngobrol. Saya bilang gini, Bu, mohon maaf, tadi Ibu salah transfer ya 5 juta gini. Oh enggak kok Bang, rekening uang saya nggak ada berkurang tuh, saya nggak ada transfer tuh hari ini, katanya gitu. Uang saya jujur saya nggak berkurang Mas, katanya. Dan saya nggak pernah ngerasa ada transfer hari ini, katanya. Gimana? Seandainya ibunya itu jahat, ibu itu akan bilang iya juga kan, gitu loh. Bisa Tapi jadi. iya, tapi ibu itu jujur aja gitu loh. Saya nggak ada transfer apapun hari ini Mas, katanya. Beneran, itu rezeki Mas, udah terima aja. Dan gue ngerasa, wow, gitu. Jadi itu kesalahan sistem. Nah gue nggak ngerti, tapi bagi gue kan ngambil ini poinnya beruntung kan, hoki gitu. Ya. Jadi itu kesalahan sistem kalau kita mau ngambil ke situ gitu loh. Jadi Ya, makanya kalau lebih dalam lagi itu tuh rezeki itu tidak akan nyasar kemana-mana. Selama kita mengkosongkan diri sebenarnya itu rezeki akan datang guys. Itu gue udah buktiin sendiri gitu. Udah sangat banyak hal yang gue bisa buktikan untuk hal itu gitu. Tapi ketika kita penuh, ya itu bahkan yang datang aja nggak kita syukuri gitu. Gimana kita, ya kan? Kalau kita lagi penuh sumpek nih, wah pokoknya pikirannya penuh itu. Kenikmatan yang sedikit, bahkan yang besar itu tidak terlihat di mata kita. Tapi gue boleh tanya nggak? Boleh. Kalau misalnya kalian dapat independent woman, itu termasuk rezeki apa ujian? Semua yang datang ke diri kita itu pelajaran sih. Tempat belajar. Jadi pada akhirnya kita akan belajar begini Kak. Oh ternyata independent woman tuh seperti ini ya. Dia berangkat dari background seperti ini. Dia berproses seperti ini gitu. Jadi kita nantinya akan menghargai mau dia jadi independent woman selamanya atau cukup sampai di situ atau gimana, kita akan tahu gitu. Oh dia tuh dengan background seperti ini, dengan proses seperti ini, makanya kita hargai gitu loh. Lebih kalau aku sih lebih ke situ. Tapi kan tahu dong dengan prototipenya yang kayak gimana gitu kan. Nah itu pengambilan keputusan secara sadarnya tuh ya ke situ. Nah kayak gitu. Ketika aku udah menerima independent woman misalnya, ya aku sadar, aku menyadari oh dia begini, impactnya seperti ini, gitu. Iya. Efeknya nanti di kemudian hari seperti ini. Dia akan mungkin lebih sibuk, dia mungkin nggak akan mengasih perhatian lebih, komunikasi lebih. Ya kita udah tahu impactnya. Pada akhirnya ketika terjadi sesuatu di belakang, kayak mungkin perpisahan, itu resiko yang udah kita ambil. Jadi disadarin aja kalau itu bagian dari perjalanan aja gitu ya. Iya, sebenarnya menikah pun belum tentu kita akan menjadi milik selamanya. Betul. Jadi menikah itu belum tentu jodoh. Belum tentu. Bahkan menikah pun kita juga harus sadar bahwa di kemudian hari kita akan berpisah, bisa jadi entah lewat apa caranya gitu. Benar. Iya kan? Bahkan ketika kita mau mengambil keputusan menikah itu kita juga harus menyadari sadarnya bahwa perpisahan itu akan datang cepat atau lambat, entah dengan cara apapun. Gitu. Entah perpisahan cerai hidup, mungkin cerai mati, atau mungkin dia diambil orang, kita diambil orang atau apa. Jadi menikah aja perlu kesadaran gitu loh. Iya. Dan dan ujian pun dan pengalaman pun kita dapat independent woman. Tapi bagi seorang perempuan independent woman itu mendapatkan laki-laki yang mungkin penghasilannya lebih kecil atau sampai pengangguran sekaligus, itu kan juga ujian dan ini juga bagi si perempuan itu, gitu loh. Betul. Ujian dan pengalaman juga itu ya sama aja gitu loh. Tergantung. Ya itu tadi. Udah tahu cowoknya penghasilan lebih kecil atau bahkan dia pengangguran, lah lu sendiri kenapa mau gitu loh. Ntar gue nggak mau lagi nih ngarahinnya ke ewong-ewongan ya. Lu bertahan sama cowok yang nggak ada penghasilan karena apa? Ya mungkin karena itu sama enak atau barangnya bagus gitu kan. Itulah arahnya ke situ lagi. Letak kesadaran tuh di situ. Itu yang aku maksud bolak-balik kalau ngomong kesadaran. Letak kesadaran tuh di situ. Ketika kita mengalami suatu hal yang mungkin bagi kita tidak terfikirkan, mungkin tidak terbayangkan sebelumnya, ya kita harus bersiap untuk itu. Tujuannya apa? Tidak menyalahkan orang, tidak menyalahkan diri sendiri, bahkan menyalahkan Tuhan. Tujuannya cuma itu, karena kita yang ngambil keputusan, gitu. Cari kekurangan baru digas. Ya, kadang kan kalau kita nanya nih, lu kenapa mau sih sama cowok yang kayak gitu, yang penghasilannya lebih kecil atau dia pengangguran sekali?
Ya nggak banyak ya jawabannya ya. Ya mungkin dia bilang dia baik, dia ngerti sama gue, dia religius, dia kalem, guanya barbar, bla bla. Dia bisa ngimbangin ini gue, sifat gue, mental gue. Nggak banyak mungkin jawabannya gitu loh. Tapi kalau cowok yang ditanya, kenapa lu mau sama independent woman itu? Mungkin dari segi baiknya ya dia cantik, dia bisa kerja sendiri, dia sibuk. Gue suka cewek begitu, cewek pinter, bla bla. Tapi kalau negatifnya mungkin ya banyak duit, gue mau porotin, apa gimana? Iya. Atau iya itu semuanya kan akan berbanding mirroring ya, maksudnya bisa ujian, bisa refleksi pengalaman. diri sekalian Nick ya ngomongnya. Iya. Iya. Kan kita berusaha logika ya, kita Mungkin berusaha gini ya. untuk Mungkin logika. Kak Lunar suka sama Nick mungkin karena gantengnya. Enak nih, ini orang kalau Karena ketek gua fisiknya lah. putih. Fisiknya itu kan. Bisa nih misalnya gitu, bisa nih ntar buat enak-enakan gitu, buat happy-happyan bisa nih. Lah, begitu juga Nick. Bisa nih cewek gue porotin lah. Itu ketemu. Bukan berarti mirroring tuh dalam hal yang sama enggak? Ya bisa paradoks kan, kebalikan. Iya. Tapi niat yang sama. Ya benar. Ngerai. Formnya bisa beda gitu loh, bentuknya beda. Komunikasi kan. Oke, Gitu. kita ini berbeda ya. Lo penghasilan lebih tinggi, gue orangnya penghasilan lebih rendah. Kita kan memutuskan untuk menikah ya. Ini tuh jangan dibahas ya, gitu. Mungkin bisa akan terjadi komunikasi seperti itu. Kalau lu bahas ini nggak akan kelar gitu loh. Karena gimana pun juga penghasilan lu gede gitu kan. Jadi yang kita bahas nih apa sekarang gitu loh. Ya oke, visi misi. Apa nih visi misi kita menikah? Kan ditanya nih, kita pernah nanya sama orang-orang, apa sih visi misi kalian menikah? Ada yang dibilang pengen Bang Ray di punya sini tuh anak, Bang Ray. pengen lebih kaya, pengen apa gitu, pengen buka usaha. Ada memang terpaksa karena memang agama. Visi misi orang menikah aja itu masih berbeda gitu loh. Jadi makanya itu tergantung kalian nanti ngobrolinnya gimana gitu. Kayak lu sama cowok lu gitu kan. Ya lu jangan ngomongin bagian yang nggak harus diomongin. Pernikahan kan komunikasi ya. Jadi komunikasi yang baik-baik, yang nggak penting jangan diomongin. Karena udah tahu itu berbeda, ya nggak bakalan sampai kapanpun akan terjadi benturan terus gitu. Habis ini naik Bang Bang Ray. Ray. Bang Ray ini temen gue nih. Dia baru ini lagu di Sport TV. Mungkin bisa naik Bang Ray. Di Spotify. Oke, mau naik sekarang? Nggak apa-apa. Nanti gantian. sekalian promo. Ya berarti kalian lebih pilih memilih ya daripada membentuk. Lagi di luar katanya. Oh lagi di luar, wala. Next time ya naik ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sini. Membentuk itu tidak bisa Kak. Aku tadi malam mimpi tuh membentuk sumpah. Tadi malam entah Aku kenapa ada nggak di mimpimu? Aku juga. Aku ada Aku nggak di juga mimpimu? soalnya juga baru dari tadi pagi tuh lewat begitu terus gitu loh. Iya, sumpah Kita ya. tidak bisa membentuk seseorang Bang Ray. gitu loh. Karena dia istilahnya kita ketemu dia di umur berapa? Dia udah misalnya hidup udah 30 tahun lebih dengan karakter seperti itu. Tiba-tiba kita datang kita mau membentuk, hey, siapa Anda gitu loh. Lah makanya tadi aku bilang seorang orang tua aja tidak bisa membentuk kita. Yes. Betul. Kita tuh di luar ekspektasi orang tua kita sebenarnya guys. Jauh di luar ekspektasi orang tua. Kalau mau Jauh. jujur ya, iya kan. Makanya tadi malam tuh aku mimpi gini. Serius nih aku nggak bohong. Tiba-tiba ada yang ngomong sama aku, kamu berniat membentuk seseorang, tapi kamu lupa membentuk dirimu sendiri. Tiba-tiba ada asap hitam guys. Jadi kayak ada asap hitam gitu kan. Tiba-tiba ngomong gitu. Kamu berusaha membentuk seseorang, tapi kamu lupa membentuk dirimu sendiri. Sumpah itu tadi malam. Keren kan? Asap hitam siapa ya? Mr. R. Terus tiba-tiba gue men-trigger gitu kan masalah membentuk ini. Keren Kena kan? nih, Gitu. kena nih. katanya. Iya, sebenarnya apa ya? Nggak tahu ya. Ketika kita mencoba untuk menumbuhkan jiwa kita tuh akan datang sesuatu yang sebenarnya belum pernah kita pikirkan, bahkan belum terpikirkan sekalipun kadang-kadang udah datang duluan gitu. Benar. Makanya aku berusaha untuk, maksudnya berusaha untuk kosong aja. Berusaha untuk enggak dah, gue tuh bukan apa-apa loh, gue bukan siapa-siapa. Itu gue. Tapi susah loh kalau misalnya itu ketemunya sama orang yang men-trigger gitu loh. Iya memang men-trigger apalagi terus-terusan nyecer terus-terusan entah tiap hari. kita yang terbentuk atau dia yang terbentuk kan saling ini kan energinya Iya. gitu. Kita mau membentuk dia, akhirnya kita yang terbentuk gitu. Kita mencoba mengontrol, akhirnya kita yang jadi lebih sabar, jadi lebih lunak, jadi lebih kayak gitu kan gitu. Iya. Kita akhirnya ngimbangin kan. Akhirnya kita yang terbentuk gitu. Iya, kalau kita bisa mengambil sikap yang tepat.
Oh gitu ya. Jadi kan ada fase nih. Fase orang berbeda-beda. Lah di fase orang berbeda ini akan pengambilan sikap yang berbeda-beda juga. Jadi banyak kalau mau diruntutin. Jadi kayak MLM gitu loh, kayak semakin bercabang. Lah makanya kita ketemu sama seorang yang berbeda itu yang harus kita sadari ya ini orang begini gitu. Tapi jangan sampai keluar kata-kata kamu lebih baik begini daripada begini. Lah itu. Kamu lebih baik begini daripada begini. Itu tuh sebenarnya harus kita rem. Iya. Karena kita tuh berusaha untuk mengaplikasikan diri kita ke diri dia sebenarnya. Dan itu sebenarnya nggak boleh. Kita semua sama, itu nggak boleh. Nggak boleh sama semua. Iya. Kalau kita sama semua, nggak saling nanti. Nggak saling. Jadi kita dididik dengan cara yang berbeda, kita hidup dengan budaya yang berbeda, kita hidup di frekuensi yang berbeda. Sama-sama. Dan Bang Herdi bilang juga kayak ya ekspektasi lo ya udah, kalau misalnya lu bilang gue baik ya udah baik, tapi kalau enggak ya terserah lu gitu kan. Kita nggak bisa maksain, masa sih gue jahat, masa sih gue baik gitu kan, nggak bisa. Biarin aja gitu loh. Kayak orang aku ini adalah perasaan kamu gitu loh. Iya. Tapi kan tujuannya itu buat prasangka kita tuh menjadi baik gitu loh, bukan karena lo prasangka terus buruk gitu. Jadi nggak bisa misalnya kayak ngeliat orang begini terus dia buruk, orang tatoan, orang ngerokok terus dia buruk, nggak bisa gitu loh, belum tentu gitu kan. Jadi ya udah, kita nggak bisa nyetir juga apa pendapat orang itu. Biarin aja, biar energi kita nggak habis. Kita senyumin aja gitu loh, diam aja. Tapi ketika men-trigger mau nggak mau energi lo jadi bocor juga kan. Ya itu kadang-kadang aku lakuin buat stop udah gitu. Mungkin sekian waktu, oke, aku gini Kak, aku ngasih waktu nih sama seseorang, bisa nggak gitu. Tapi kalau sekian waktu nggak bisa, ya udah stop. Ya dibilang apa ya, apa jahat ya jahat, terserah gitu. Tapi aku mencoba menegaskan diriku sendiri, aku nggak mau terbawa dalam suasana hatimu. Nah itu yang mungkin di orang lain sisi itu yang dianggapnya, dinilainya jadi toksik untuk dia. Iya. Gitu. Gila ya, gue tiba-tiba ditinggalin loh, nggak kenapa-napa. Gitu kan. Betul. Kalau di sisinya Mas Herdi ngerasa ya ini untuk kebaikan jiwa gue gitu loh. Iya. Iya, kadang gue ini ya capek juga ya kadang ya kalau udah nongkrong gitu kan. Toksik itu kan kadang kita bilang kita bener gitu kan. Dengan kita bilang kita bener aja, kita yang toksik loh gitu loh. Jadi makanya gue sama lo, gue sama dia, gue sama, nggak bisa gitu loh gue. Tapi kalau gue lawan ya akhirnya gue iyain gitu loh. Maksudnya kita nongkrong nih, dia begini, dia begitu, dia begini, jangan-jangan dia begini. Gue tuh capek gitu loh. Kadang memang manusia ini hidup dengan ekspektasi kadang gitu loh. Ada beberapa orang tuh hidup di pikirannya dia tuh, dan dia berusaha untuk nyari kubu nih, atau nyari masa untuk harus setuju sama isi otaknya dia gitu loh. Ya menurut gue itu sebenarnya kalau toksik lebih ke sini, ke gini nih. Toksik itu pengen memuaskan hasratnya dia. Benar. Lebih ke situ toksik itu. Memuaskan hasrat dalam artian memvalidasi apa. Itu tuh termasuk toksik. Jadi dia tuh pengen memuaskan pertanyaannya dia, memuaskan keinginannya dia. Itu lebih ke situ. Itu kan kalau orang nggak puas itu kan nanya terus ya. Nanya dengan hal yang sama. Iya. Diulang lagi. Lah, sampai kita setuju gitu kan. Iya. Sampai TWNPD ya. Sampai pada akhirnya kita bilang setuju dan itu memuaskan dia. Bahkan ketika kita bilang setuju pun belum tentu memuaskan dia. Masih akan ada hal lain yang dikejar. Iya. Gitu. Makanya teman-teman di live streaming gitu kan, contoh ya, kita kan nggak ketemu. Kalian biasa aja gitu. Maksudnya jangan wah Herdi begini, Nick begini, gini. Itu kalian kayak berusaha untuk ke arah itu gitu loh. Kalau menurut gue santai aja gitu loh. Kayak gue nggak ada ekspektasi apapun ngelihat Lunar gitu loh. Ya masa sih? Kenapa harus berekspektasi gitu? Enggak ada suka-sukanya dikit gitu. Jangan-jangan begini gitu kan. Iya. Tapi judgement itu ada nggak? Penilaian itu ada nggak? Penilaian. Kalau gue ngejudge enggak, tapi sharing. Nilai. Kan gue nggak pernah nggak gue ngomong sama tamu gue,
Enggak ke gue, tapi maksudnya menilai kan itu kan di kepala kita sendiri. Misalnya nih, gue aja misalnya bilang, ih Nick julid, gitu. Itu kan penilaian, udah penilaian. Gue tidak ada di frekuensi itu sekarang. Gue udah pernah bilang, frekuensi gue udah jauh dari hal-hal kayak gitu. Makanya kalau kalian bilang gue seperti apa, gue terima, gue hargain aja karena memang kalian belum pernah ngelewatin di entertain ini seperti apa gitu loh, sampai otak lu tuh capek menjadi orang seperti itu gitu loh. Jadi makanya gue sekarang ngelihat lo baik, ya udah baik di saat ini. Kalau besok lu jahat, gue nggak kaget juga, gitu. Karena gue nggak ada ekspektasi apapun, nggak ngejudge lu baik atau buruk sekarang gitu. Iya. Jadi kalau besok lu berbuat buruk, gue nggak kaget lah, kan gue nggak tahu, gue bilang. Normal ya, people Normal change aja gitu kan. People change gitu. Iya. Jadi Iya sih, makanya keren gue ya. nggak ada di frekuensi itu sekarang gitu. Benar. Perubahan itu adalah hal yang harus kita terima, yang kapanpun gitu loh. Bahkan teman dekat lo sendiri pun bisa berubah jadi orang paling jahat. Itu udah banyak banget. Sampai kiamat gak ditegur malah. Kadang-kadang kita mikir gini, kok dia jadi begitu sih, kok dia berubah. Sebenarnya perubahan itu bisa jadi karena kita. Benar. Itu benar banget lagi. Perubahan bukan dari dianya, bisa jadi dari kita yang berubah. Terus dia menilai gitu, mengamati, menilai, akhirnya ya. Benar. Ya, Bisa jadi ketika kita memilih untuk self love, mencintai diri kita sendiri, dia nggak terima gitu kan. Iya. Betul. Gitu. Ya sama kayak pasangan kan. Ketika seorang pasangan suami istri itu, ketika pasangannya menikmati dirinya sendiri, sedang menikmati, kadang-kadang pasangannya nggak terima. Kok kamu lebih asik sendiri sih? Lah. Makanya yang dimaksud kesetaraan itu, Kak. Oh gitu. Kesetaraan dalam pemahaman tuh itu. Pemahamannya. Ketika yang satu seperti itu asik dengan dirinya sendiri, terus yang satu paham. Oh ya, mungkin dia butuh waktu. Dia butuh waktu. Dia butuh Me time and space. Ya, nah itu pemahaman itu yang dimaksud setara. Oh dia nggak punya duit, gue yang traktir. Oh dia kurang begini, gue yang. Lah itu pemahaman. Iya. Makanya di fase yang sekarang ini setara versi gue ya pemahaman itu. Mungkin nanti beberapa waktu ke depan bisa berubah lagi karena ilmu yang masuk, omongan yang masuk itu kan beda lagi. Dan bukan kita aplikasikan ya, tapi kita mencoba renungkan ya. Oh ya ternyata begini gitu. Mungkin ada yang nggak setuju dengan kata-kata gue hari ini, tapi bisa jadi 2 hari 3 hari kemudian setuju gitu. Bisa juga karena peristiwa yang terjadi di antara kita gitu kan. Iya kayak lagunya Lila ya, peristiwa. Kenapa? Siapa deh yang pelawak yang apa-apa jadi dinyanyiin? Saiful Jamal. Asik. Itu. Kadang kita membenahi diri self Awas love. di hub nanti. Disangkanya kita membatasi diri Oke, katil. gitu kan. Disangka kita Tapi emang perlu dong membatasi diri, kenapa nggak boleh? menjauh gitu kan. Ya tapi kan orang di sekitar kita tuh nggak tahu itu gitu kan. Dia Nggak tuh nyangkanya menyadari. Ya benar. dia tahu itu kayak kita tuh menghindar gitu loh. Oh benar. Padahal nggak. Mental kita ini lagi berantakan. Emang lu tahu kan, mereka nggak tahu gitu kan. Iya Kita- benar banget. Jadi terus kita lagi berusaha untuk mental gue lagi nggak baik-baik aja nih gitu. Karena Iya. tertawa palsu gue udah capek gitu loh di luar sana gitu kan. Jadi Iya gue juga pernah mengalami itu. Tiba-tiba nggak masuk room teman lagi, tiba-tiba gue di DM. iya. Oh kenapa nggak pernah datang lagi? Gue salah apa? What? Nah itu. Kalau gue sih biasa aja gitu. Karena memang gue tidak ada judge di diri gue itu. Karena diri gue aja udah ribet gitu loh. Gue mikirin orang yang gue nggak ketemu itu kayaknya muluk-muluk gitu loh. Di live streaming gitu loh. Maksudnya gue mikirin live streaming lagi. Lah diri gue aja masih berantakan gitu loh. Gue selalu menganggap diri gue nih masih belajar, masih belum bener gitu loh. Iya. Tapi kan orang lain belum tentu kayak kita. Tapi kalau kita respon terjadi perselisihan. Jadi yang penting kita jawab dengan sebisa kita aja, yang supaya baik-baik aja gitu loh. Iya, kita tuh dituntut untuk menjawab sesuai pertanyaan kadang-kadang. Padahal tanpa kita sadari juga, kita tuh menjawab apa yang kita tahu dan apa yang kita mau, gitu. Ada pertanyaan yang mungkin kita nggak mau jawab, gitu. Makanya kita jawabnya kadang-kadang ngawur, gitu kan. Kadang-kadang Atau seadanya. normatif gitu. aja. Ya, normatif. Gitu. Terus kayak aku ceritain, ada orang yang emosi sama aku di DM. Nah, kalau aku menjawab sesuai pertanyaannya dia, mungkin terjadi perselisihan. Tapi buktinya aku jawabnya dengan versi lain. Ada juga kita kayak gitu. Misalnya kayak aku tanya Lunar, kok lu nggak pernah masuk room gue lagi sih? Lu ada masalah apa sama gue? Kalau seandainya itu dilanjutin, itu akan terjadi perselisihan. Tapi kalau
kalau kita ngejawab dengan versi lain, mungkin dia akan tergelitik. Apa sih bestie? Cuma gitu doang gitu loh. Kadang dia kayak, oh oke, gitu loh. Kayak orang bilang, lu nggak pernah balas DM gue, nggak baca typingan gue. Kan typingan ini rame ya. Typing aku baca, cuma kadang nggak semuanya diucapin kebaca gitu. Aku pasti ngeliat baca, tapi nggak semuanya aku ucapin di mulut kadang gitu. Nah dia tersinggung sampai nge-DM, dasar lo binatang, disebut tuh nama binatang apa? Iya. Dia bilang kayak gini, tapi gue jawabnya apa? Kamu kenapa sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam kak. Maaf ya typing di atas sudah nggak bisa dihapus. Gimana ya kak? Maaf. Lu bayangin nggak yang tadinya dia emosi? Lu cuma ketika dia gitu. Itu mungkin dia typing ketika dia PMS mungkin. gue ngakak gitu loh. Jadi kalau gue anggap itu suatu ya, kalau gue ngejudge dengan emosi, mungkin itu akan terjadi ini perselisihan, berantem lah ujung-ujungnya. Tapi buktinya enggak gitu kan. Oh dia ngejawab salam gue nih, waalaikumsalam. Aduh aku nggak enak banget kak, typingan di atas sudah nggak bisa dihapus, udah berapa hari yang lalu gitu kan. Berarti kesetaraan secara kesadaran itu juga perlu dong. Ya iya. Dia nggak mungkin. Jadi gitu. Kamu nggak mungkin kak dapat seseorang yang misalnya frekuensinya jauh di bawahmu atau di atasmu, itu nggak mungkin. Mungkin secara logik kita bicara, dia nggak nyambung. Benar-benar setuju. Iya kan? Mungkin secara fisik dia kurang. Mungkin karena dulu mungkin sama-sama belum berkesadaran. Jadi ketika gue sadar dan dia tidak, ya itu akan lepas dengan sendirinya gitu. Iya. Gitu ya Karini. Apapun itu usaha yang udah dilakuin. Kadang-kadang kita gini menilai seseorang dengan fisik, fisik dia kurang, gue nggak mau lah. Secara nggak sadar sebenarnya itu frekuensi kita lagi bekerja. Padahal belum tentu juga suatu saat nanti ketika kita mendapat fisik yang lebih kurang daripada dia, kita mau terima loh, dan kita bisa terima. Benar. Jadi sekali lagi fisik itu sebenarnya bukan tolak ukur. Kita ada di frekuensi mana itu yang sangat menentukan sebenarnya. Ya kan, mungkin yang sekarang sama kita itu nggak lebih bagus daripada yang dulu, tapi kita bisa terima yang sekarang gitu loh. Kenapa? Ya karena frekuensinya sama. Kalau kita mau ngomong lebih dalam ya gitu. Makanya masalah fisik karena ngelihat dia dulu yang ganteng, sekarang kok dapatnya enggak lah itu. Benar. Kadang-kadang orang berpikir dari luarnya aja gitu. Bener. Aku pun juga sama gitu. Tadinya emang penilaiannya dari mata banget ya, bilangnya dari mata kan. Gitu loh. Tapi ketika ya itu sudah melalui berbagai peristiwa gitu dan akhirnya tapi gue bersyukur sih karena orang ini juga termasuk salah satu yang kalau ngasih luka kan berarti kan memberi cahaya juga kan, maksudnya dalam arti membuat gue tersadar juga gitu loh. Men-trigger kita untuk bangun gitu kan. Jadi tergantung cara menyikapinya. Kalau luka itu kita anggap sebagai masalah, ya masalah jatuhnya. Ya. Tapi kalau nganggap luka itu sebagai cahaya, ya cahaya gitu. Jadi ya ketika udah alhamdulillah ya. Nah ini yang dulu gitu, makanya tadi kan ditanya tuh di awal, lo pernah menyesali masa lalu nggak gitu loh. Gue bilang enggak gitu. Apapun yang datang ke gue, walaupun sekarang ya sana lo di tempat sampah, nggak usah balik lagi gitu ya. Mungkin fase kita yang dulu ketika itu terjadi tuh udah ngamuk gitu kan. Kayak nggak terima gitu. Tapi ketika fase itu berubah berproses itu kan dibahas. Jadi kan kayak kita tuh berpikirnya udah beda gitu loh. Oh itu. Ya bener. Hanya waktu yang bisa menyembuhkan tuh ya ada benarnya. Tapi apa yang udah aku lewatin itu nggak bikin gamon sama sekali loh, karena ketika kita udah sadar kita cuman akan menganggap itu salah satu bentuk perjalanan aja gitu. Iya benar. Nggak apa-apa banget gitu. Pembelajaran hidup. Masa lalu kenangan yang indah. Enggak pernah gue kenang-kenang juga. Enggak gitu juga. Enggak, serius nih enggak gitu. Gitu. Iya, memang kalau makanya ketika seseorang itu menceritakan masa lalunya, padahal gue nggak pernah nanya ya misalnya, tapi dia menceritakan masa lalunya sendiri, terus pada akhirnya ngomong gini, kok kamu nggak pernah nanya masa laluku, kamu nggak sayang sama aku ya? Nah itu tuh kayak keanehan. Iya lagi, aku juga nggak pernah nanya loh, serius. Iya kan, aku juga. Keanehan gitu loh. Dianggap nggak peduli loh. Iya, jangan kan masa lalu. Lu status lu aja kadang gue nggak mau tahu.
Masa sih? Iya. Itu kalau lagi kayak- deket nih, misalnya kita ngomong kalau kita lagi deket sama seseorang. Kalau cuma Nanti masalah kamu tiba-tiba masalah dibilang lu nggak ngedeketin punya orang loh. No, welcome. Nggak lu tanya. iya. Enggak, kalau Pentingnya- temen, Ay, even tanggung temen dong. pun juga enggak kok. Ya kalau temennya memang nggak perlu. Kalau teman enggak. Ini orang yang lagi deket sama kita itu kan perlu gitu loh. Kalau untuk nanya status tuh perlu, wajib. Kalau orang lagi deket ya, masa nggak ditanya statusmu apaan, kan aneh. Jangan-jangan Ya, dia kalau itu ini iya. orang, iya. Maksudnya di situ Takutnya tahu-tahu membahas jadi masa lalu. sundupan nih. Iya. Tahu-tahu di DM sama suami orang gitu kan. Kukira aku satu-satunya, ternyata aku salah satunya. Gimana coba? Ya aku juga kayak orang menceritakan masa lalu gitu, mau temen mau pasangan, gue males sih. Kan ada juga temen, dulu gue hidupnya begini, dulu gue hidupnya begini gitu-gitu. Iya. Terus kalau nggak dia nanya, gue paling nggak bisa nanya juga, misalnya Lunar lu orang tua lu kerjanya bidang apa sih? Nah itu juga gue nggak gitu. Gue juga enggak. Kalau itu terlalu privasi ya. Tapi kan kita sesama Bahkan temen nanya tuh kadang- alamat pun enggak gue kadang. Ya kadang sesama temen pun sebenarnya kalau kita teman udah lama kan pelan-pelan akan tahu gitu kan. Iya. Nggak harus Ya lo ketika yang dia trust dia akan memberi akses ya gitu aja sih. iya, itu aja. Tapi kan orang ini kadang terlalu dalam gitu loh, pengen tahu terlalu dalam gajinya lah gitu kan. Apanya, waduh. Gaji ya. ya. Sama Iya. propertinya apa aja yang dia punya. Memang gitu. ada orang yang seterbuka itu memang iya. Enggak, tapi ada yang sekepo itu ada juga kah? Ada, di aku ada. Bahkan di pergaulanku tuh kasta itu sangat menentukan juga kalau lu bergaul gitu, ada gitu. Tapi gue nggak berada di circle seperti itu ya. Tapi gue tahu circle-circle seperti itu gitu loh. Yang benar-benar kasta lu berfollowers, kasta lu punya harta itu ada. Kan gue di entertain ya. Jadi yang followersnya banyak bla 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 itu pasti gaulnya sama yang mereka itu, ya itu pilihan mereka ya, gue nggak bisa Oh, ada atur top juga. tiernya gitu ya. Iya. Jadi kalau ada yang orang yang lebih kecil followersnya gitu kan apa gimana, mereka akan gampang untuk ngedepak gitu loh. Oh. Walaupun orang itu baik. Kejam ya, sekaligus. Say? Kejam. Kayak lo nggak bisa duduk di sini, nggak, maaf kita nggak selevel gitu. Iya. Iya bener. Itu di bumi. Apakah di karena itu entertain. kah Mas Di Herdi entertain. Lah kalian nggak memutuskan tahu. untuk kembali ke sawah? Enggak. Oh, Saya enggak. tipe. Aku tuh gini Saya kan, tipe yang terbuka dengan masa lalu saya. Oh iya, Ma Eli. Ma Eli juga ini kalau kapan-kapan naik ya Ma Eli ya. Kalau untuk udah memutuskan kembali ke sini itu bukan karena itu. Jadi gini, mungkin gue sama Nick itu berangkat dari mungkin sama-sama entertain tapi dua hal yang berbeda. Gue dulu berangkat, lo tau Aneka Yes nggak? Tahu. Ya, gue dulu berangkat dari situ, dari cover boy, terus gue memutuskan ke sana sekolah sambil itulah istilahnya gitu kan. Ketika gue udah masuk ke situ, gue merasakan nggak ada rasa nyaman gitu. Ini bukan gue banget deh gitu. Makanya, tapi gue nggak langsung serama balik kak. Gue waktu itu sempat kerja di sana 7 tahun. Lah, pada Tapi bukan akhirnya sebagai entertainer. enggak. Udah bener-bener udah sangat-sangat hal yang berbeda banget itu. Itu sangat berbeda banget. Pada akhirnya nggak tahu ya jalan Tuhan lagi ya. Gue dapat orang sini, akhirnya gue balik sini gitu. Kenapa gue nggak ngajak hidup dia ke sana? Karena gue mikir kasihan nih cewek gitu kan. Cewek yang belum pernah hidup di Jakarta itu kayak, aduh, kasihan deh gitu. Makanya gue yang ngalahin ke sini aja gitu, balik ke sini gitu. Bukan berarti ada masalah emang enggak sih. Gue sebenarnya kalau dibilang nyaman ya nggak nyaman kalau mau jujur gitu. Kalau mau nyari duit ya sebenarnya nyari duitnya enak di situ sebenarnya kalau mau jujur ya. Karena Iya. dengan kita kerja beberapa hari itu dan udah nutup untuk sebulan gitu. Iya. Untuk beberapa bulan gitu bahkan gitu. Tapi ya nggak nyaman, nggak tahu ya kenapa. Gue nggak suka diatur sebenarnya. Ya bener. Untuk tiba-tiba standby, untuk pilihan. Gitu. Jadi Tapi cukup rezeki itu mengikuti ketenangan jiwa nggak? Apa ketenangan jiwa mengikuti rezeki? Ketenangan jiwa. Rezeki akan mengikuti ketenangan jiwa. Jadi rezeki itu beda ya. Rezeki yang tenang sama rezeki yang panas.
Rezeki yang panas kan nggak tenang. Iya, iya, rezeki yang panas tuh mungkin kita mendapat gede, tapi nggak tenang nih, nggak panas, gitu. Nah itu nanti kita akan paham sih, gitu. Kita akan paham. Oh maksudnya apa sih gitu. Nanti rasa diri mungkin cepat habis, nggak jadi apa-apa, gitu kan. Itu artinya rezekinya yang panas. Ya, karena jiwa kita juga nggak tenang gitu. Iya. Ketika jiwa nggak tenang kan mikirnya gini loh kak. Ketika kita mendapat rezeki gede, jiwa kita nggak tenang buat dugem, buat ngeluarin buat hal yang nggak perlu. Itu kan sebenarnya jiwa kita lagi nggak tenang. Coba kalau tenang, dapat rezeki sedikit tapi jiwa kita tenang, itu akan nanteng jadi sesuatu. Betul. Bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli barang itu. Maksudku kayak gitu. Hubungannya di situ. Gerak jiwa mengikuti energi Rezeki. Iya. rezeki. Tapi kalau Nick berarti emang masih frekuensinya masih di situ berarti. Iya. Ya bisa, makanya ada kebahagiaan tersendiri gue ngejalanin job yang mungkin yang ngelihatnya nggak terlalu besar, tapi gue tenang gitu. Ada gitu. Ada juga ya gue berada di suatu circle yang gue nggak terlalu tenang. Terus gue memaksakan diri untuk masuk ke situ, gue pernah juga gitu. Jadi apa ya namanya ya agak susah gitu di entertain. Yang gue jaga tuh sekarang cuma adab, cara ngobrol gue, beretika gue, sama isi sosmed gue gitu loh. Kalau gue masih berada di entertain ini gitu loh. Ya kan mungkin gue dulu bukan tipikal orang yang posting yang kayak, tapi sekarang kalau gue masuk entertain, gue harus posting biar orang tahu siapa gue, promosi gitu loh. Nah itu gue awalnya maksain gitu loh, karena ini bukan gue nih gitu loh. Tapi di sini ada rezeki halal ya dari skill yang gue punya, yang gue dapat. Ya gue pelajari ininya gitu loh. Walaupun orang pakai dinasti ya gitu loh. Sekarang Ordal. Iya ordal. Orang ini di entertain ini banyak dinastinya gitu. Makanya gue menjadi ordal itu emang selalu penting kan. Iya. Iya, kalau misalnya kalau gue sih orangnya gini ya, ordal itu penting kalau guanya nyaman dan guanya di fase yang apa yang gue mau, gitu kan. Misal, gue pernah casting di salah satu PH gitu. Ada yang datang, gue pakai ordal nih ceritanya. Gue kan nggak casting, ya kan. Terus tiba-tiba ada orang casting, orang yang entah berantah, ya cantik lah, bla bla bla. Tapi langsung lo badannya agak gemuk nih, gini. Nanti balik lagi aja casting, bla 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 bla. Karena lo cabi, terus lo gemuk, bla bla bla. Gue bilang. Terus agak body shaming juga ya, Wak? Iya, jelas itu. Kalau entertain tuh begitu. Langsung judgement gitu ya? Iya. Nanti di kamera kelihatan gemuk lah gini-gini itu diomongin beneran. Diomongin. Makanya di sini tuh banyak banget hal-hal yang kalau lu nggak kuat-kuat mental kata orang ya, jangan masuk entertain gitu katanya, gitu kan. Benar sih. Nah itu kan nggak sesuai rules dan di depan gue nih, gue langsung bilang, bang minimal kalau nih orang nggak masuk karakter, lu jangan ngejudge kayak gitu. Lu casting aja. Even itu videonya lu hapus, minimal lu bikin dia seneng aja, gitu loh. Jadi kalau ada beberapa yang masih bisa gua koreksi di depan mata gua dengan cara gua gitu loh, dengan nada gue yang sopan lah gitu, dengan etika yang bener, gua akan ngomong. Tapi kalau nggak kuasa gua angkat tangan gitu loh. Misal dia anak artis atau followersnya banyak atau selebgram yang lagi naik daun, kalau cara ngobrolnya barbar, sifatnya bla 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 gitu, gua angkat tangan deh gitu loh. Karena itu bukan kemampuan gue gitu loh. Tapi kalau masih di depan mata gue yang kayak, kayaknya gue coba ngobrol, karena gue kenal sama orang dalamnya. Oh ya juga ya Nick ya, iyalah kasihan anak orang, siapa tahu dia dari Bekasi naik angkot, terus dianterin maknya, habis ongkos, terus sampai di sini dia nggak lu rekam gitu loh. Minimal lu rekam, even nanti videonya lu hapus, gue bilang. Minimal dia seneng deh. Itu masih jahat juga gue, walaupun videonya lu hapus gitu kan. Tapi ya itu kemauannya dia gimana, gitu kan. Kayak gitu, gue menyeimbangkan itu di dunia gue sekarang gitu loh. Jadi makanya sampai sekarang gue kadang-kadang punya manajer itu agak susah, karena memang udah deh, gue bersyukur aja dulu deh gitu loh. Gue dengan apa yang gue punya, apa yang gue dapat gitu loh. Gue sampai sekarang masih susah dapat manajer yang benar-benar bisa ini gue ngontrol. Kalau gue jadi manajer lo,
Anjay. Apa yang lo jual? Lendirnya kah? Apapun yang dari ini akan gue jual gitu. Itu manajer yang baik ya guys ya. Ya. Yang bisa dimanfaatkan. Bisa mempromot segalanya ya. Nah, Bisa jadi manajer itu memang seperti itu Kak Lunar. Memang seperti itu. Apapun yang bisa digali dari manajer tuh nggak akan sungkan-sungkan. Apa Iya. yang bisa dijual, bahkan jual diri pun oke gitu. Iya. Ya, jual diri kan macem-macem ya talentnya. Kadang Iya. kan gue tuh berusaha hidup sampai sekarang tuh walaupun sepi job tapi gue ada bisnis, ada penghasilan lain yang gue Denger masih aja bisa bertahan, Karin ini. yang bisa bertahan hidup gitu kan. Jadi makanya gue berusaha untuk di entertain ini, gue taunya syuting doang deh gitu loh. Silaturahmi, syuting, jangan lu arahin gue ke jual diri, narkoba atau dugem apa-apa. Sebenarnya kalau gue bisa ngomong, itu pun tanpa lo kasih celah, gue bisa jalan sendiri kok sebenarnya gitu loh. Untuk hal itu gitu kan. Kalau gue mau jual diri gue di hal-hal yang kayak gitu, tapi kadang manajer ini ngarahin ke situ gitu kan, mabok-mabok, dijual sama tante-tante, bahkan sama om-om, bahkan sama produser, saudara, bla bla bla. Sebenarnya kalau gue mau ngomong tanpa lu tawarin pun sebenarnya gue bisa menjual diri gue gitu loh, tanpa Dari lu kasih sisi celah. itu. Iya, tapi Malah kan nggak ada kalau lu potongan ya kan? Itu mah itu Iya. sih iya, mending gue jual sendiri aja kan gitu ya. Nik, Iya. ya? Ya, tapi kan Malah mereka dapat ini ketika kita ngoceh sama mereka, mana nih kira-kira ada casting nggak sekarang? Kalau nggak ada job nggak? Kita mau casting kemana nih? Gitu kan gini-gini. Ya mereka karena kita nggak ada job nih, tapi disangka mereka kan kita tuh nggak ada duit gitu kan. Terus nggak udah nggak syuting-syuting berapa bulan, udah lama nggak ada job. Ya udah deh lu daripada nggak ada duit, gue jual ke sini deh, lu temenin ini. Kadang tuh suka menghalalkan segala cara gitu loh. Tapi kalau si talentnya mau ya nggak apa-apa. Tapi kan gue nya berada di posisi yang udah nggak kayak gitu loh. Gue berada di posisi yang kayak apa yang gue lakuin baik, insya Allah baik. Terus gue pengennya tuh kalau gue punya nama besar, walaupun kecil-kecil pelan-pelan, tapi nanti karir gue panjang. Gue yakinin tuh kalau sesuatu yang instan di jalan nggak bener, itu jadinya juga nggak bakalan lama. Gue masih percaya itu gitu loh. Karena banyak orang di sekitar gue yang bentar syuting, bentar hilang namanya gitu loh. Sedangkan Tapi gue kan masih dunia lo ada time limitnya nih. nggak ada dong, nggak ada dong. Nggak ada. Bagi Serius? sebagian Enggak. Bisa Definisi dilihat. orang Kirain masih ada syuting. ini. Lah, makanya Iya itu baik sih. lagi. Makanya Terus balik dia lagi. bisa Benar, beralih benar, jadi benar. dia bisa beralih jadi produser, dia bisa beralih jadi sutradara. Dia Oh bisa iya main bener sendiri. juga sih. Nggak makanya lu mau jadi artis usia lu 40 sekarang masih bisa gitu. Nggak ada. Oh iya benar, tapi mungkin bukan hanya jadi artis ya, maksudnya bidangnya Iya. banyak di Banyak. belakang kamera juga banyak. Nah, karena saking banyaknya link, lu akan bisa jadi manajer juga, bikin agensi, bikin manajemen, jadi produser, sutradara, bikin sekolah acting, ya kan? Iya, Til. Terus lu bisa bikin apa namanya? PH sendiri gitu. Time limit itu cuma kalau orang udah metong, iya. Kalau udah mati gitu loh. Di entertain nggak ada limit. Lu kalau lu banyak link nih. Ini sekarang kan gue punya kelas acting kecil-kecilan nih sama temen gue gitu kan. Di Seni Laku gitu. Kalau lihat postingan gue juga ada. Nah, itu kan juga akan beralih ke hal-hal itu. Kalau dia seandainya mau ke produseran bisa. Gue tiba-tiba gue dapat investor dari lo nih, kita bikin film yuk gini-gini bisa gitu loh. Karena kenalan gue banyak gitu loh. Gue kenal sama saudara-saudara hebat gitu loh. Bisa ngarah ke situ. Film 19 detik dulu. Nyawa sampahnya panjang. Maeli itu juga entertain. Maeli itu juga 19 entertain dia. detik dong, aduh. Iya. Dia bikin 19 detik pemersatu bangsa lagi kan. Maeli ini juga entertain guys. Mungkin kapan-kapan Maeli naik ya. Ya. Tapi setuju nggak sih sama tadi yang lo bilang kayak menghalalkan penghalalan segala cara? Setuju nggak setuju ya? Ya itu kan hidup orang kan. Sah-sah Boleh aja harus sebenarnya. iya mak. Karena udah mau jam 12 kita rongkat mak. Mungkin next lah ya. Sah saja kalau dia mengambil keputusan seperti itu. Jadi kita nggak bisa setuju atau nggak setuju itu. Ya sama kayak kehidupan yang lainnya sebenarnya Kak, dari berbagai elemen job kerjaan apa ya sebenarnya kita juga berpikir seperti itu. Jangan ya jatuhnya kan menilai kan. Setuju nggak setuju. Benar. Cuman terasa tidak adil memang. Kadang-kadang terasa tidak adil gitu kan. Misalnya kita udah diajuin nih gitu kan, diajuin tiba-tiba di cancel gitu karena ada orang yang baru masuk
gitu. Mungkin lewat orang dalam atau jalur belakang atau apa gitu. Mungkin terasa tidak adil, tapi ya mungkin itulah hidup gitu loh. Itulah hidup, bukan kita yang mengendalikan gitu. Ya sekarang kan juga kayak gitu di dunia gua. Tiba-tiba selebgram yang baru tadi viral main film, lu pikir itu adil buat gue? Kan enggak gitu kan. Itulah hidup gitu. Iya Kak Glow. Iya, enggak cuma gitu kok. Di berbagai elemen pekerjaan juga sama seperti itu. Bener. Kita ngontrol ego kita supaya tidak benci gitu kan, supaya nggak iri sama rezeki orang gitu aja sih. Udahlah. Sikut-sikutan itu eksis dimanapun. Ya, di mana-mana. Thank you Bunda. Iya. Lu bilang mereka punya etika, enggak juga kadang. Mereka cuma artis baru viral kemarin, nggak tahu dunia entertain seperti apa. Itu juga nggak bisa menyesuaikan diri, itu juga banyak gitu. Sekarang bisa jadi dia sama seperti lo yang beruntung aja. Nah itu makanya kita kan nggak bisa iri kan akhirnya, nggak bisa benci atau nggak bisa. Memang itulah hidup kan akhirnya. Siapa tahu dia beruntung gitu kan. Ya udah itu hokinya dia gitu. Jadi kalau ada orang yang ngomongin nih, misal gue lagi syuting, tetap kualitas kok yang bertahan, iya. Nanti dia udah dapat kesempatan nih, dia viral main film, tapi kualitasnya nol, dia akan tersisi juga. Kualitas tuh banyak macam, ada dari segi mannernya gitu loh, etikanya, adabnya. Kalau itunya kurang, orang juga nggak mau pakai dia lagi. Atau dari actingnya gitu loh. Kalau actingnya jelek, 1 film 2 film, dia nggak akan kepake lagi. Tetap kualitas bertahan. Makanya kita yang ini, yang santai, yang kayak kesannya masih merintis, apa santai aja kalau menurut gua. Kalau emang lu merasa kualitas lo bagus, adab lu bagus, ini santai aja. Mungkin hokinya, gongnya belum nemu gitu loh. Insya Allah kalau ketemu itu panjang gitu. Iya Kak Evi, makasih Kak Evi udah mampir ya. Apapun pekerjaannya sih, kalau ngerasa belum naik gitu kan, sabar aja gitu. Nyatanya gue di sini, gue udah berpindah ke daerah. Usia gue juga udah segini. Kadang-kadang juga masih ini kok diajakin gitu. Tapi lo masih percaya itu perjalanan lo masih di situ nggak sih? Bukan perjalanan, gue lebih menikmati Kak sekarang. Contoh misalnya kayak kemarin, yuk. Jadi kalau ada undangan, oke. Iya. Jujur ya untuk saat ini pun, jadi gini, Yan ini mau ada produksi 3 hari di dia yang mau ikut nggak? Dengan banyak pertimbangan dalam artian budget ini gitu. Gue sempat ngobrol sama Nick, ambil nggak ya? Karena budgetnya gini gitu. Dalam artian ya udah. Pada akhirnya gue mikir Kak, gue mau refreshing dibayar, dah gitu aja. Iya. Pada akhirnya gue mikir gitu. Gue diajak jalan-jalan tapi dibayar nih. Jadi gue nikmatin aja gitu. Jadi ya udah, nggak semuanya tuh harus sesuai apa ya, dalam artian idealis kita, idealisme kita enggak. Anggap aja panggilan healing gitu ya. Iya. Dan jujur ya, kenapa lari dari acting ya? Capek, gue nggak nyaman. Gue lebih nyaman di fashion. Itu karena jelas. Model. Iya, karena itu jelas. Memang dari kecil kan memang itu Kak. Jadi kadang-kadang nyokap bilang gini, lu sayang banget ya, dari kecil lu udah latihan, udah ngabisin banyak uang gini, tapi lu tinggalin gitu. Kadang-kadang nyokap ngomong gitu, kalau inget ya, karena perjuangan juga nggak mudah gitu loh. Ya tapi mau gimana lagi gitu. Tapi bilang dong, Kolonel Sanders aja sukses baru umur 65 tahun gitu. Ya banyak. Gue kasih contoh banyak. Ani Avanti. Banyak. Terus Kochen itu umur 40 mereka baru naik. Tapi kalau yang gue dengar lagi dari mereka yang suksesnya di usia segitu ya, mereka sebenarnya tuh nggak merasa sukses karena baru tercium aja sama orang, tapi perjalanan di belakangnya mereka justru lebih happy itu gitu loh, bersyukurnya gitu. Yang membuat hati gue besar tuh apa ya? Mereka tuh banyak di antara mereka yang bilang kesuksesan itu akan kita rasakan di umur 40. Itu titik balik seorang manusia. Dan gue pikir-pikir lagi emang bener. Bahkan Rasul aja dapat wahyu usia 40 gitu. Makanya 40 tuh usia krusial. Kalau kita mau bener itu di usia 40. Tapi kalau kita mau seperti itu ya 40. Sampai akhir hayat kita. Iya kan? Benar. 40 tahun tuh titik krusial. Kalau mau berubah baik ya baik selamanya sampai akhir hayat. Kalau enggak ya udah sampai akhir hayat seperti itu. Gitu. Betul sih. Makanya gue rasain 40 itu sangat oh ya udah gue 40 nih gitu kan. Gue gak harus tidak mengharuskan diri gue, tapi gue lebih berpikir sudah waktunya gitu. Ya, dan katanya juga kalau misalnya 30, pertengahan 30-an itu adalah di usia dimana kamu sedang menuai karma.
menjalani, Iya, bener kan? iya. Bukan anak kesayangan semesta lagi loh gitu loh, harus membayar Siapa apa yang Pertengahan 30 sampai Udah 40 ya. Menjelang 40 tuh udah titik krusial itu. gitu. Tapi setiap lu nongkrong sekarang, Lunar, lu berbicara yang kayak gini Kayak gini, enggak dong. Enggak lah. Enggak dong. Karena gini nih. Enggak semua orang frekuensinya bisa diomongin kayak gini Iya, ya. belajar itu tidak setiap waktu. Sorry, belajar itu bisa setiap waktu. Tapi terkadang harus itu harus. terus-terusan. Iya, kita harus memilih nih kapan waktunya belajar, kapan enggak. Bisa gila kita. Ya kan gue bukan tipikal just ngejudge ya gitu kan. Jadi makanya gue lebih baik bertanya. Bertanya, ya. Enggak dong gitu. Tapi nanti akan tahu kok. Orang tuh sejatinya nggak seperti apa yang kalian lihat. Gitu. Masih Betul ada sisi, sekali. masih ada sisi Makanya- anak-anaknya. Tadi aja aku dibilang lagi pada fase kecintaan kan. Nggak gitu ya guys. Gara-gara perkara pasang profil kan. Kadang-kadang anak-anak kita keluar. Soalnya fase lu termasuk- bucinnya keluar gitu. Soalnya Lunar di TikTok ini ya, selama gua interaksi sama dia termasuk cewek yang bener-bener pola pikirnya sehat Lain ya. lain gitu, sehat. Lain. Terus no baper juga, terus pengen sharing, banyak belajar gitu kan. Jadi dan gak menye-menye gitu loh kalau menurut gue gitu loh. Kalau gue kan gak mau ngejudge dia, jadi kayak gue lebih kayak tadi kan lu nyampein gue kayak gini gitu. Kalau gue ngeliat lu juga kayak gitu sih, karena banyak orang kan yang kayak ya hidup itu apa sih, kalau ribet udah tinggalin. Menurut gue nggak sesimpel itu nanggepin. Kalau lu kan punya prinsip, punya ini ya, pendapat gitu loh, yang masih gue bisa pertimbangin gitu loh. Karena hidup itu sejatinya belajar gitu loh. Betul. Karena menurut gue gini, menyenangkan orang itu nggak selalu sulit kok gitu. Misalnya kayak dia ngerasa kita salah, ya udah kita minta maaf. Gak mesti cari tahu gue salah apa gitu. Iya. Kayak gitu ya kan. Lo bilang lo salah, lo tuh begini. Oh ya udah gue minta maaf gitu. Tanpa harus memvalidasi salah gue apa dulu gitu. Atau dengan kata-kata nggak bisa gue minta maaf kalau gue nggak tahu salah gue di mana. Iya. Ada juga yang seperti itu memang. Ya kalau emang nggak sulit kan kayak gitu loh. Oh ya aku minta maaf kalau aku salah, aku minta maaf. Aku Nggak maafkan. sulit. Sama-sama. Aku maafkan. Kayak gitu, maksudnya membuat orang lain bahagia itu nggak sulit gitu loh. Gitu. Mau dia menilai kita apapun, diiyain aja juga nggak sulit gitu. Iya. Tapi kadang-kadang kita tuh ngerasa capek. Capek dalam artian ya karena dicecer gitu tadi lah. Dicecer terus pertanyaan yang sama, terus muter-muter terus. Kalau capek narik diri aja lah. Iya, makanya aku tegasnya di situ. Stop Capek ya, mundur udah. lah. Iya. Kan nggak selalu maju terus. Kita kan nggak selalu terlihat terus gitu. Maju mundur ya yang enak itu ya. Nggak apa-apa. Yang penting nggak keluar Selalu masuk maju. ya. Karena kita kadang butuh mundur sedikit buat bisa melompat lebih jauh lagi. Iya, mundur dikit untuk menancap lebih dalam. Agak. Kepikirannya Dulu sebelum kemana? Lunar ngomong, aku maafin ya. Gitu ya. Ya begitu. Jadi bener nggak? Salam. Bener kan? Bener. Jangan manjur dikit untuk menancap lebih dalam kan gitu. Betul. Menancap ke hati maksudnya. Gitu. Kadang Ketawa dulu bang, ngobrol biar makin stres nih. ini hari ini kodamnya nggak keluar guys. dia lagi anteng guys. Julidnya nggak keluar, nggak asik. Udah dipancing dari tadi tuh nggak keluar kodamnya. Nggak bisa. Kalau ngomongin udah apa ya, religi, spiritual, nggak bisa kayaknya. Enggak, hari ini sih lebih ke pandangan lo tentang hidup lo yang lalu sih nih kayak kan. Dan sekarang Enggak. sih. Ini kan baru di menit dulu, tapi di menit tadi kan kebanyakan spiritual Ya. dan religi kan. Oh iya, hari ini ya. Kenceng tadi. Agak Itu lo, kenceng ya, Bun, ya. itu lo sadari nih. Gue di posisi yang seperti itu gue ketika gue lagi apa ya? Itu nanti kan ketemu. Gue bisa seperti itu Kenapa ketika gue gitu? lagi apa ya? Itu nanti ketemu.
kenapa gue disajikan obrolan yang kayak gini nih Gue hari kalau ini? pergaulan baru gue bisa julid gitu. Misalnya ini selingkuh, ini toksik, ini. Karena Nah, itu tidak kan. tidak melibatkan Tuhan kan. bisa Kalau jadi melibatkan dua pribadi yang berbeda. Mungkin nggak cuma dua, banyak pribadi yang berbeda Justina, halo. gitu. Kak Justin. Iya, itu lebih kayak sejatinya manusia aja. Sekarang manusia kan bilangnya 2 muka nih. Padahal kenyataannya lu 1000 muka loh. Gitu. Betul. Iya, kita harus menyadari hal itu. Kita harus menyadari itu. Jadi jangan lu manusia 2 muka, enggak. Manusia itu 1000 muka. Tergantung posisi aja gitu. Tapi satu lagi mungkin ya yang tadi di awal lo tanya apa yang lo nilai dari gue kan gitu kan lo Nick kan nanya kan. Nah bertambah lagi nih sejak tadi lo ngobrol kan. Ternyata orang yang terlihat julid itu aslinya gak kayak gitu guys. Ternyata dia lebih sensitif dan peka terhadap perasaan orang lain gitu kan. Melo. Gampang Melo. baper ternyata ya Wak. Iya. Ya, Gampang tersentuh dia tuh. Cocuit. Bagaimana cara menghadapi orang bermuka 2? Bagaimana cara menghadapi orang bermuka 2? Tinggalin gak? kita hadapi dengan kita bermuka 4. Akhirnya julid kan lo. Kalau udah pergaulan pasti julid kan. Tinggalin lah. Ya, Sekarang kalau dia udah bermuka 2 kita capek bermuka 4 aja gitu. Ya hadapin aja. Cuman ya itu tadi kalau sekiranya menghabiskan energi ya tinggalin, bener. gitu. Makanya kayak Nick ini ternyata dia sensitif guys. Sampai nyuruh lo jangan kayak gitulah ya ampun. Gimana Ternyata cara ya Ada kan. juga yang bilang ya kayak yang jahat di syuting itu tuh aslinya belum tentu jahat. Yang baik Benar. syuting itu aslinya ternyata nggak sesuai ekspekt. Itu kebanyakan memang netizen bilang kayak gitu karena mereka udah jumpa gitu loh. Mereka udah tahu gitu kan. Center. Nah gue itu bukan gue yang ngomong ya. Itu kebanyakan netizen yang ngomong ya. Gitu kan. Bapernya tuh lebih kayak gue masih punya empati, gue masih tinggi, intinya gitu sih untuk ketika ini sama seseorang, interaksi sama seseorang. Cuma kalau perhatian dan empati gue nggak masuk nih apa gimana nih gitu kan, lah gue akan Waalaikumsalam, Center. mundur teratur karena ya tadi kayak gue bilang tadi sama siapa ya, Sri Kandi ya kalau nggak salah ya, sampai berbusa pun kalau memang dirinya belum bener gitu kan, gue bakalan susah gitu loh, empati gue nggak akan nyampe gitu loh, simpati gue nggak akan nyampe gitu. Baper itu terlalu itu bawa buat gue. pikiran. Iya. Baper Tapi itu kalau semuanya dipikirin itu baper. iya, tapi kalau baper baca komen, baca ini enggak lah, karena gue hidup di entertain, gue siap dihujat, intinya kan gitu. Jadi gue nggak baper dalam hal itu ya gitu. Kayak gue baca komen negatif, gue langsung tersinggung, kesel, barbar, gini-gini enggak gitu loh. Baper itu bukan apa ya, bukan ke baper ya, lebih kayak ya empati tadi itu yang gue bilang. Gue lebih mikirin orangnya kayak gimana, perasaannya gimana, posisinya gimana gitu loh. Iya, baper itu kalau menurutku ya perasaan, tapi perasaan itu berangkat dari pikiran. Jadi gini, misalnya ada cewek yang deketin kita nih misalnya nih, Pengasan. atau cowok nggak deketin kalian, baru ngedeketin nih kita udah berpikir, dia suka sama gue nggak? Nah, itu namanya baper, bukan berarti bawa perasaan ya. Dari otak turun, bukan dari hati naik, nggak kebalik. Jadi kalau udah hati naik udah nggak seperti itu. Oh dia mungkin nggak deketin gue ya udah biasa aja gitu. Ya biasa aja kayak orang ngedeketin orang lain biasa aja sih, gimana sih gitu. Kalau udah bawa perasaan dia suka sama gue udah kebalik gitu. Bapernya dari otak dulu itu, karena kita udah mikir terlalu jauh gitu. Dia Tadi yang gue nggak punya itu. Akan orang-orang itu akan datang terus loh nguji kita gitu loh. betul. Suka nggak suka. Sama Gitu aja loh. gue kalau misalnya udah mau baper, gue nggak bisa baper dalam arti cinta sama orang di streaming tuh karena sebelum ketemu gue nggak akan menjanjikan apapun, gue nggak akan sleep call, gue nggak akan romantisan di streaming ini gitu loh. Sebelum gue bener-bener ketemu dan jadi teman gitu loh. Itu gue gitu loh. Kalau kalian terserah kalian mau baper, sleep call atau apa, senang, itu terserah, itu pilihan kalian. Tapi gue tidak berada di frekuensi yang seperti itu. Gue tuh kalau udah ketemu mungkin beberapa kali itu baru gue bilang ini temen gue,
ini dia orangnya kayak gini kayak gitu. Tapi kalau selagi masih di sini, gue nggak punya ini sendiri, apa namanya, justice ke kalian itu nggak punya gue gitu loh. Oh misalnya Betul. Lunar begini gue nggak punya gitu. Iya. Makanya kalau kalian sedih-sedih sama baperan kalian di streaming, kayaknya terlalu ini deh gitu loh, terlalu muluk-muluk kalau menurut gue gitu loh. Misalnya bilang Herdi ganteng, Herdi ini, Herdi orangnya kalem, Herdi suaranya soft spoken apa gini-gini. Pas ketemu, ntar kita nggak tahu ya sesuatu yang bikin kalian ilfil tuh apa. Entah dari cara dia ngobrol di real ternyata beda, apa gimana kita nggak tahu gitu loh. Makanya jangan ekspektasi. Ternyata kelingkingnya ngetril gitu kan, tiba-tiba ilfil gitu. Datang bawa rok gitu. Kadang-kadang agak drop ya. Datang pakainya rok kan. Tiba-tiba pas ketemu ngomongnya belakangnya say gitu kan, gimana langsung kan. Kalau nggak dia ngupil mulu Bawa ya kan? entertain. Gitu ya. Kita kan nggak Iya, tahu ya, makanya. makanya Ya itu, gue makanya- nggak menempatkan itu gitu loh. Kalau Yang gue selalu tekankan ke teman-teman tuh ya gitu. Jangan bertanya siapapun Iya. sebelum ketemu gitu. Aku aja kalau ketemu aslinya receh guys. gitu. Jangan terlalu berekspektasi ya. Kayak gitu. Susana welcome. Yaudah udah jam 12. Oke. Yang Thank you ya. Thank you ya. yang rencananya cuma 15 menit jadi 1 jam. Masa sih? Serius? Enggak loh. Berapa? Setengah jam. Nggak, lebih. Serius lebih lah. Berarti aman akunku. Bagaimana caranya dia? Aku udah deg-degan nanti ini apa roomnya. Banyak lagi. batin aja kan justru. Algoritma aku. Ya udah. Jauh misterius tuh Sini udah rame banget soalnya jam istirahat. Oke, Thank you semua teman-teman, ya, makasih ya. Thank you Maaf, ya. ada salah-salah kata ya. Semoga hari ini kita berbahagia, bisa menikmati hidup, Amin. mendapatkan rezeki dari berbagai arah, kesehatan bagi yang sakit, Thank you, Karini. terus kemudahan dalam segala hal, kelancaran dalam segala hal. Makasih ya teman-teman ya. Kasih rezekinya Dari lancar Semarang. terus. Amin ya robbal alamin. Sampai ketemu besok ya. Makasih Kak Lunar ya. Makasih teman-teman semua ya. Ya, makasih Mas Herdi, Nick. Thank you Yo. ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.